mencintai bangsaku dengan marah. Aku ngaku lah, aku agak ngakal. Kok mau digitukan sama Pak Abu ya? Pasti dia sudah dihabisi oleh Pak Abu itu. Pak Bu, saya mau tanya begini. Secara tidak sadar nggak Pak? Anggota teater Poliklinik dulu ya, sekarang Teater Bumi, sejak angkatan pertama sampai sekarang, itu ada yang orang Ambon, ada yang dari Ambon, Angelin sama si Roni ya, ada yang Suna, Anton sama Utai sekarang ya. Jawa ya banyak, si Kaseno, kemudian yang lain. Ada dari Chinese ini, Heni Santi. Yang Bali ya rasanya persentasenya lebih sedikit. Itu rekayasa, kesengajaan, seleksi. Kamu pikir ada kaitan dengan nasionalisme Indonesia? Itu konteksnya kepada nilai-nilai multikultural. Enggak lah, aku merasa aku orang Indonesia yang baik saja, tapi aku tidak pernah dengan sadar untuk. Kamu ingat enggak pada waktu kita pentas detik proklamasi, cara kita mencari aktor? Dicari aktor-aktor serabutan. Yang datang apa? Orang Jawa, tukang buah, Suis, dagang buah, dagang burung, Chinese, Mas Anton, India. So what? Aku tidak berpikir apakah Hindu, Jawa, Indian. No. Aku perlu aktor yang mampu. Dan waktu meng-casting kita, kamu bisa apa? Oke, kamu gitu jadi, kamu bisa apa? Begitu cara kita bukan melihat dari mana dia. Tidak, kamu bisa apa, Mas? Aku bisa Jawa. Oh ya, oke, go. Tadi aku kebetulan ngobrol dengan Pak Badem. Pak Badem seakan-akan, loh kok dalangnya itu Jawa Pak Abu? Ketemu orang Jawa ya dalang Jawa. Dan kemudian penonton tidak apa-apa. Penonton tidak apa-apa, itu just opening. Openingnya. Hanya mengantar. Kalau di Jari Bali juga, ya malah biasa, justru unik karena tiba-tiba Pak Yono dalang. Mungkin dalangnya salah, itu tidak ada orang. Pemirsa, saya perlu jelaskan yang dimaksud Pak Abu tadi, opening dari pentas detik-detik proklamasi pakai dalang. Tapi yang dipakai bukan dalang Bali, padahal pentas di Bali, tapi dalang Jawa. Sebenarnya dia bukan dalang, perjian dalang-dalangan. Aku ketemu di pasar Loa. KW ya, dalang. Loa. Mas, buahnya di parkir, terus ngobrol-ngobrol. Sampean bisa apa? Wah, aku bisa dalang, coba dalang. Mau dalang dia. Ya, oke, datang ke rumah ya sore. Itu proses castingnya seperti itu. Terus kita latihan. Jadi kalau kebetulan dia Jawa, bukan karena aku ingin melibatkan dia sebagai orang Jawa biar teater kita komplit, menciptakan wajah Indonesia. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Sukma, Bali, siapa lagi? Yoga India, Heni Chinese. Terus Mbak Heni punya darah Chinese. Intan dari Belayu. Intan Bali. Belayu. Iin dari Lombok. Iin dari Lombok berdarah Sumatera. Anaknya Nasar dari Sumatera. Dulu si Anwar Julaidi itu anaknya Nazar. Jadi tidak ada kaitannya dengan sengaja mengambil unsur Jawa, Bali, Cina. No, bagiku sejak Indonesia sudah selesai. Di Indonesia sudah tidak usahlah ngomongkan Sumatera, Jawa. No, Indonesia sudah selesai. Ada PR yang lebih penting dari Indonesia sekarang. Apa itu? Mari kita tidak usah itu ngomong, itu waste. Ya. Agama sekarang sudah selesai urusan. Di atas agama ada sesuatu yang penting. Di atas kamu Hindu, Islam sudah ada sesuatu yang lebih penting untuk kita konsentrasi bareng. Itu menjadi lebih penting bagiku ketimbang aku cari orang Jawa 5, cari Cina. Why? Jadi tetapi kemudian keluar bakat-bakatnya itu bagus. Aku justru mengambil unsur Chinese-nya itu apa yang dia bisa, itu lebih bagus. Maka lahirlah pementasan kita itu kan itu. Ingat enggak? Mungkin aku sering nonton tinju ya, selalu kan kalau tinju Amerika. Lagu kebangsaan Amerika. Tiba-tiba, oke, masukkan. Tidak ada urusan nasionalisme segala macam. Tidak ada urusan dengan
naskah apa itu, tapi tiba-tiba aku merangkum berdasarkan materi-materi adik-adik yang punya, oke, dan jadi pementasan itu. Tak ada yang aku ingat lagi Pak Anu, Pak Abu gara-gara ke Broadway sekarang pentasnya semua berbau Broadway. Yes, thank you. Dia peluk aku seneng aja itu. Jadi secara konsep, ya aku nggak ingin pikiran nakal, tapi kontemporer, tapi masyarakat menerima. Mengapa menerima? Karena kayaknya sekarang, aku bicara teater ya. Ya. Teater sekarang tendensinya orang sudah tidak mau dinasehati. Nilainya sasarannya bagus, tapi orang tidak mau mendengar. Oke, yang banyak nasihat-nasihatnya orang enggak perlu, pemuda sekarang tidak mau nasihat. Tetapi bagaimana menjabarkan semua itu menjadi cair dan nyampe dan sesuai dengan daya pikir mereka. Maksudnya kemasan pentas. Iya, dia tidak betah kalau kamu sastra panjang-panjang, tidak suka kalau speed. Dia ingin speed tinggi, visual ya. Nah, itu kita kerjakan dan kita dapat. Speed tinggi, transisi cepat, pesan cair. Dia belum sampai membuat kolusi, scene sudah berubah, berubah. Jadi terus dia terbawa. Oke. Kurang lebih. Sementara sebagai peminat teater, saya amati banyak yang masih asik dengan konsep-konsep yang diyakini. Tak peduli penonton suka atau tidak suka. Itu menurut Mas Abu sebuah aku no comment. Mereka itu adalah sahabat-sahabatku juga. Anggaplah mereka punya style begitu, alirannya begitu, ada slow, berasik-asik, ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai tradisi. Itu urusan mereka. Sok wise. Yang pesan, trendku enggak. Aku harus tempo tinggi, cepat, cerdas, karena penonton kita ini cerdas. Jadi itu harus teater kita harus cerdas dalam tanda petik ya, karena bacaannya mereka luar biasa juga. Masa kita mau bodoh? Seniman bagi tidak boleh bodoh, harus pintar. Lalu kita jabarkan kepintaran itu sehingga bisa connect dengan tingkat pemikiran audiens. Ya. That's all. Sabu, kalau kita telisik kontribusi kebersamaan seniman sejak zaman kemerdekaan dan 45 ya, kok nampak sekali mereka kompak dalam kolaborasi perjuangan ya. Misalnya ketika Republik pindah ke Jogja, seniman rame-rame ke sana ikut mendampingi pemimpin-pemimpin mereka. Kesannya ya mungkin romantisme ya, tapi seniman kelihatan mendapatkan tempat, kemudian mereka juga dirangkum untuk membesarkan bangsa ini. Sekarang pesan saya, seniman yang kritis, yang mencintai bangsanya dengan cara kritis, yang istilah bahasa Abu jadi, saya mencintai bangsa ini dengan marah, karena saya cinta maka saya marah. Aku suka istilah itu, mencintai bangsaku dengan marah. Marah ini harus diisi dalam tanda petik. Aku mencintai bangsaku dengan marah. Aku ingin konflik-konflik tetek bengek itu sudah habisin aja, ganti dengan itu. Tapi terus saya buka medsos kan selalu kita lihat konflik itu aku marah. Di lain pihak mari kita bersatu, tapi tiap hari kita buka ada. Aku pernah buat sekarang Muldoko versus SBY, Puan versus Celeng versus Ganjar, Banteng. si Pigai ikut meramaikan, terus si Prof Yusril versus berbeda pendapat versus MD, terus siapa lagi itu? Untuk apa? Aku tidak. What are you doing? Jadi tidak produktif itu ya? Why? Sehingga aku bilang, aku prihatin dengan bangsa ini. Nah kalau gitu apa aku marah? No, aku ingin dihabisi. Dihabisi, diselesaikan lah, cepatlah kelar. Sementara katanya kita mengeluh soal COVID dan sebagainya. Ya kan? Jadi, tapi itu terus berlanjut. Aku terpisah antara. Aku tidak bisa mengerti lah, tidak bisa mengerti. Tapi yang heran juga, kok aku merasanya, kok aku bersuara sendiri loh. Yang lain tiarap. Aku merasa seniman-seniman itu tiarap, padahal pada babak tertentu dikatakan benteng moral terakhir dalam kehidupan kita adalah mahasiswa dan seniman. Kamu dengar paradigma gitu? Sekarang seniman tiarap.
kalau Rendra bilang apa tuh? Sementara para penyair salon bercerita tentang anggur dan itu apa? Sementara di sisinya adalah penderitaan yang luar biasa. Ya aku lebih pada ngomong penderitaan ini. Maka dengan tidak sadar kalau aku milih saja Rendra sebenarnya dengan semangat itu. Terwakili. Nah kalau kemudian itu dinilai sebagai ya serah, tapi janganlah. Aku tidak hanya ya mengingatkan, Ya. mengingatkan saja. Tapi kalangan pengamat yang cermat, Oh ya, perjalanan kalian kesenimanan Pak Abu sejak tahun 70-an kayaknya selalu menjadi, istilahnya selalu menjadi objek intelijen. oke. Ada saya dapatkan info Abu tuh kalau di mana-mana diumbar-umbar intel. Nah, aku Di ngerti. Kalimantan, Aku di Kupang, ngerti, apa ngerti maksudnya? maksudmu. Ngerti. Aku pada tanggal 30 apa gitu loh. Bulan pertama bagus, terus ada cowok-cowok fantasy, cewek-cewek Amerika itu. Karena purnama kita memperingati purnama di pantai Legian itu. Nah, buat api. Aku tidak tahu tanggal 30 September waktu itu. Harga 30. Iya, aku tidak tahu. Jadi Nanti lewat tiba-tiba gitu. next day-nya aku dipanggil ke Polda sini oleh Pak Yudana intelnya. kenapa hadir di Oke, sini? dipanggil di latar belakang Anda apa ya memang tidak ada apa-apanya. Oke, itu Tidak satu. ditahan. Ya. Terus yang lain, aku pernah diangkat pakai gas kodim itu loh. Jeep, Yang waktu Jeep Soviet itu. Jeep Soviet. Ceritanya aku agak waktu itu karena sedang zaman partai ya. Jadi ada Lekra, ada LKN. Aku mementaskan Malam Jahanamnya Muti Gebuse. Aku bagus bermain sebagai tokoh Soleman kata Muti. Lalu oleh Bapak Kodim, Komandan Kodim, dia ingin mentaskan Malam Jahanam. Nah, aku diminta berpasangan dengan sosok teman itu yang Lekra. Dan Mas Abu tidak sadar. Dan yang Lekra, Tahu dia dan yang aku Lekra. tahu Lekra, dan aku tidak mau. Dan aku Dia tidak berusaha mau, merangkul ya. terus tidak mau. Tapi rasanya waktu itu aku tidak menjelaskan karena Lekra hanya tidak mau. Rumahku waktu itu masih di Belaluan sana, di Jalan Rambutan ya. Mobil Kodim datang, jazz diangkut ke selatan Tanah Lapang itu. Jadi dicurigai segala Dua. macam. Yang tiga, aku bergaul dengan anak-anak Islam waktu muda. Zain Mahfud, CS, Bambang, itu anak-anak PII ya. PII, Pelajar dan Islam. Dia Persatuan Pelajar semangatnya Islam. menggebu. Dia kan tidak bahagia dengan Islam ortodok. Ini Islam ya. pembaruan. Aku tidak tahu, aku cuma suka teater. Kalau ada salah satu unsur dalam teater kan konflik. Aku tidak waspada ketika muda. Dia mengangkat konflik Islam modern sama tradisi. Kita pentaskan di gedung imigrasi. Oh, di sana lah. Ya. Next day aku di menghadap Kodam di Pak Ignatius Pranoto itu. Oh, Apa motif Anda? Apa ini? Oh iya. Yes. Jadi memang iya. Kemudian Sering dipanggil novel Linda. Kurosi dibredel oleh jaksa. Aku ngaku lah, aku agak nakal. Nakal dalam tanda petik juga. Nakal tapi gemes melihat kalau tidak berbuat sesuatu. Tapi tidak sampai di penjara kan? Tidak sampai kan? Itu yang Nggak. sulit. Jadi orang berpikir Abu Bakar pentasnya keras, ngeritik pemerintah kok tidak pernah penjara. Beda dengan Rendra, sering orang bilang gitu. Itu apa keberuntungan? Nggak tahu kok. Atau ngelas. Ternyata mungkin mereka Kesian kali ini ya. cuma kreativitas anak muda, mungkin cuma memang tidak ada motifnya dan sebagainya. Mungkin cuma gitu selesai. Ada lagi unsur ini yang sering mereka mungkin upaya tidak suka padaku. Setiap pentasku itu dibilang ada unsur seks ya, seks ini. Jadi dilarang anak-anak nontonnya. Sebenarnya Pornografi.
sebenarnya ada. Tuduhannya itu pornografi. Waktu terakhir kita mentas dengan anak-anak tunanetra itu apa lakonnya? Pinangan ya. Ada tokoh cewek itu. Terus dia waktu dia setelah berkelahi karena pacarnya datang kan seneng banget dia, Mbak. Wow, dia ganti badan sampai katoknya kelihatan di situ. Wah, sampai gitu. 1 detik yang ada lewat, wah, si Mandalo itu, waduh. Wah, kemudian ada yang secara khusus selalu memberi cap, oh porno. Tetapi jangan lupa pada waktu itu yang nonton Pak Dibye, Pak Komang Astite, Pak Probadep, tidak ada orang membicarakan itu. Yang penting alasannya logis, Mbak ya. Kalau Mbak tiba-tiba merindukan ramah sekali seorang lelaki, tiba-tiba entah bagaimana datang seorang lelaki, betapa Mbak happy-nya, gugupnya sampai uncontrol. Masa orang memperhatikan itu kan tidak, oh happiness-nya. Kan begitu. Tetapi kebetulan si Aswina yang bermain itu anak itu naif. Jadi aku bilang, Win, kamu nanti harus kelihatan. Ya. Gimana cara buatnya? Ya suatu isi apa rambut tempel gini. Dan aku cakap, oh iya Pak. Iya Pak, polos aja dia. Iya Pak. Mas, iya Pak, kemudian dalam proses latihan, karena anak itu lugu sering jatuh itu. Itu jatuh, mana aduh saya lupa Pak, lemnya kurang bagus, dia begini, oh my gosh. Mas Abu, Jadi hal-hal yang unik kadang-kadang. Ya, dalam konteks ini. Sorry, stop. Ya. Pada suatu hari aku mainkan Malam Jahanam. Ya. Yang main itu Didon sama si Mbak Hendy. Santi. Mbak Hendy. Itu adegan ucapan. Aku balik sama, man. BH aku ketinggalan, man. Itu kata, sampai gitu. Terus, itu satu. Ya. Nah, itu hanya satu bagian kecil yang kemudian lewat yang tidak menjadi perhatian. Ya. Waktu kereta kencana, dia nyaris begini kan, begini posisi duduk di lantai itu. Karena just teater, dan itu menunjukkan kerinduan happiness, udah lewat. Nah, bagian-bagian itu ada aja yang, wah Pak Abu itu teaternya porno, porno. Tapi kemudian enggak. Itu namanya kaum piktor, pikiran kotor. Jadi gini Bu, piktor. Sampai si Mandala tuh, celananya merah. Celananya putu merah tuh. Celana dalamnya, ya. Wah bajingan betul itu. Dalam konteks itu ada kawan yang ya mengakunya sudah berteater 40 tahun, 30 tahun ya. Dia bilang, kamu kan sering interaksi dengan Pak Abu kok. Dia bisa sih meyakinkan aktrisnya untuk dia sampai mau buat scene begitu. Ada teknik tertentu untuk merayu aktrisnya. Pemain teaternya untuk melakukan sesuai dengan keinginan Pak Abu. Dan kenapa dia lakukan terus? Itu pertanyaan penting. Barusan ini aku udah bertanya, kok yang membacakan saja Lisong tuh kok mau digitukan sama Pak Abu ya? Pasti dia sudah dihabisi oleh Pak Abu juga. Kok sampai mau gitu? Enggak. Pertanyaan kok sampai mau digitukan sampai anak malu. Gimana meyakinkan? Aku ini kan gimana meyakinkan dia mau? Aku punya power. Tidak semua orang punya. Aku bisa menghipnotik sehingga hipnotik dia mau lakukan. Oke, good. Sehingga dia tidak pikirnya ke sana. Mbak ini pahanya kurang kelihatan tuh, Mbak. Kurang Pak. Oke, kurang. Tak sudah kelihatan. Mereka lakukan aja karena tahu kayaknya motivasiku itu tidak ke sono. Bukan untuk main-main. Ya, bukan sedikit kayaknya itu. Oke, good. Ya. Kurang jongkoknya, kurang gini. Tidak ada motivasi itu yang terlihat oleh penonton, oleh anak gitu ya, just go. Ya. Nah, sekarang kecuali yang kamu katakan pikirannya coba ke sono itu yang menangkap itu. Tapi pernyataan berapa lama ini Didon duduk, pahanya Mbak ini kemari.
Ya ini dua-dua sama double-nya. Ini mungkin sudah seknya mati, si ini sudah mati rasa. Ya ndak jalan, dan itu adegan kesedihan, man. Nanti kalau suamiku datang gimana, man? Kalau ketahuan, tenang saja. Fokusnya sudah dipindah gitu. Kemampuan memindah fokus saja itu. Nggak ada niat-niat untuk begitu. Saya pernah baca soal itu, misalnya waktu Sharon Stone ya, main di Basic Instinct. Iya, bagaimana sutradara meyakinkan si Sharon Stone mau beradegan dalam tanda petik seks. Apa dikerjakannya? Artinya sutradara bisa meyakinkan bahwa scene ini memang dibutuhkan untuk suatu karya artistik. Juga si Demi Moore di film yang sama ini. Aku punya satu, Last Tango in Paris. Yes. Last Tango Paris itu kan Marlon Brando sama Maria Schneider. Itu kan ada hubungan seks. Di jalan tapi hubungan seks. Bagaimana itu terjadi? Film itu ditolak di Amerika. Tidak boleh Last Tango masuk Paris karena adegan bla 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 bla. Terus si Giuseppe Tornatore yang jadi sutradara film itu, filmku terima atau tolak. Aku tidak suka filmku disensor. Jadi tolak tidak boleh atau balik. Akhirnya mereka terus terjadi perdebatan bahwa seks itu natural. Lama tidak jumpa, rindu terus terjadi. Jadi bukan sesuatu yang di planning, ya, bukan sesuatu yang terjadi secara alami. Dan kemudian lagi-lagi adegan itu hilang saja. Tidak sengaja dieksploitir untuk film seks seperti BF itu. Enggak, itu bagian natural rindu yang masuk akal. Misalnya si lama sekali tidak jumpa dengan istrinya, apa yang terjadi? Seks. Jadi argumennya kuat untuk... Ada argumen yang kuat. No, that's human. Tidak ada alasan. Bukan dimaksudkan, diarahkan untuk adegan itu. Tapi dia kan artis hebat, artis besar yang tidak sembarangan bisa diatur-atur. Saya kira diperlukan seperti pertanyaan teman kita, bagaimana Mas Abu bisa meyakinkan pemainnya mau melakukan adegan yang versi dia yang Victor itu? Ya ngerti lah, mungkin di belakangnya ada kesan moralitas, urusannya lah. Aku enggak terganggu. Aku rasanya styleku tidak akan berubah lah, tetap aja begitu. Aku enggak yang akan datang, aku tetap aja akan begitu. Terus Mas Abu, ini dalam konteks nilai kebangsaan, nasionalisme, ada nggak pesan kritik Mas Abu atau pesan kepada generasi muda? Karena Pak Abu kan punya anak yang di profesi beda. Apa nilai-nilai yang harus diteladani oleh generasi muda yang diasumsikan lembek, yang merisaukan generasi tua, generasi 45, sementara generasi muda pun menuduh generasi 45 terlalu romantisme 45 itu udah lewat. Jadi pesan-pesan untuk profesi apapun, untuk menyumbangkan pemikiran, kontribusi pada bangsa ini. Untuk profesi seniman, profesi lain, dokter dan lain-lain. Apa yang diperlukan? Aku kebetulan sedang baca ini loh, si Noah Harari, Homo Deus. Ya, yang Hudi. Ini kayaknya buku ini nakal dan luar biasa banget. Apa dia bilang? Ini bicara soal generasi muda, soal masa depan umat yang menarik manusia. Bagi Pak Abu? Yang bahwa masa depan kita adalah artificial kecerdasan buatan, robot. Pada akhirnya manusia akan dikalahkan oleh ini, akan dikuasain. Itu prediksi. Jadi aku sampai bercakap dengan Iin, kamu memang hebat dalam bidang kedokterannya, tetapi kalau sekarang tanya soal diabetes di komputer ya, di Google, dia bisa menjawab lebih baik. Oh, gila enggak? Google bisa menjawab lebih baik dari dokter-dokter manapun dengan kesalahan ya 5%. Itu prediksi. Dokter masih. Itu masih prediksi, belum terjadi. No. Hampir pasti aku meyakini.
artificial intellectual itu masa depan ini yang akan gawat. Jadi kita akan diperintah oleh robot-robot, oleh ini hampir pasti komputermu, HP-mu tantangannya tantangan itu. Terus apa yang dan harus anak-anak kita sedang berada dalam generasi itu. Jadi sangat disesalkan kalau alat-alat gadget hanya dipakai untuk yang kurang. Sebenarnya di situ gudang-gudang pengetahuan untuk bagaimana dia berlomba, beradaptasi sehingga bisa menerima masa depan itu dengan indah itu loh. Jadi tidak hanya bijak dengan gadget, tapi juga menyerap ilmu yang ada di sana. Sayang sekali kalau hanya untuk main game, untuk buka-buka konten. Itu sudah klise, tapi nanti sudah klise, tapi sayang sekali kalau cuma kau say hello atau salam di sini gudang pengetahuan yang melebihi yang dari kau tahu. Itu seharusnya mereka ini. Aku kebetulan punya cucu ya, jagoan dibilang itu, namanya Galang, sekarang di UI ya. Jagoan, dia masih semester kecil tapi sudah asisten dosen, dia luar biasa super. Aku mengharap dia bisa menyambut masa depan yang kecerdasan artifisial itu bisa dia di bidang itu komputer itu. Oke. Jadi aku harap anak muda sekarang jangan cuma menggunakan benda itu untuk gitu, tapi manfaatkan sebaiknya untuk dia maju gitu. Tapi Pak Abu optimis nggak melihat daya mampu, daya juang dari pemuda kita yang selama ini kan kamu terlalu lembek dari anak muda karena enak dari kecil, beda dengan bapak kakakmu waktu itu. Mayoritas ya, tapi ada 5-10% pemuda kita akan hebat. Ya, cukup. Generasinya Nadiem Makarim, generasinya menteri-menteri muda Jokowi dan sebagainya kan anak muda. Tapi yang 80% ya memang Facebookan saja kan itu. Tapi yang sebagian besar aku ada optimis yang tetap 5-10-20% ada harapan yang bagus. Dia hidup dengan teknologi yang akan datang. Pemirsa, karena waktu kita sudah habis, sayang sekali. Sungguhnya Pak Abu ini gudang ilmu ya. Dia memang seorang seniman, tapi bacaannya, pergaulannya, teman-temannya, profesor semua. Saya kira diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk bisa menyerap ilmu. Sayang sekali kalau seorang narasumber yang bisa memberikan pencerahan kepada kita ini kita sia-siakan. Maksud saya, Pak Abu selalu bilang terbuka bagi generasi muda yang ingin maju. Saya tangkap seperti itu. Nomor 1 sekolah, nomor 1 keluarga, setelah itu baru berkesenian. Itulah yang bisa kita petik, pemirsa. Kita jumpa lagi di segmen berikutnya dengan tema yang lain. Untuk memaknai, merefleksi kejadian-kejadian sejarah-sejarah yang perlu kita peringati. Sampai jumpa. Oke.